Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan soal persiapan ujian sekolah ya untuk di SMA 1 Bandung. Seperti yang sudah dibicarakan juga sebelumnya bahwa soal-soal literasi untuk ujian sekolah kita menggunakan soal-soal literasi dan numerasi. Jadi soal seperti ini mungkin bisa dilihat lagi sebelumnya di video sebelumnya ya. Kemudian juga perlu diingatkan lagi bahwa ada jawaban yang bisa dipilihnya lebih dari satu ya. Jadi 5 seperti dalam contoh soal seperti ini. Nah, untuk soal nomor 3, indikatornya adalah menentukan persentase asam cuka di pasaran bila diberikan data titrasi asam cuka tersebut dengan menggunakan larutan standar sekunder NaOH yang distandarisasi dengan larutan baku primer asam oksalat yang dibuat dan melarutkan asam oksalat ke dalam air. Di sini ada sebuah konsep yang bernama dengan larutan standar atau larutan baku. Nah, larutan baku itu ada dua macam, ada larutan baku primer dan ada larutan baku sekunder ya. Artinya begini, di sini kan asam cuka nih yang akan ditentukan kan. Nah, asam cuka ini ditentukannya dulu dengan menggunakan NaOH dulu gitu. Nah, NaOH itu adalah zat yang higroskopis. Higroskopis itu artinya adalah mudah menyerap air, gitu. Jadi NaOH itu kalau di udara terbuka itu bisa basah. Gitu. Basahnya kenapa? Karena menyerap air. Jadi kalau kita menimbang 20 gram NaOH misalkan, maka ke 20 gram tersebut tidak murni NaOH semuanya gitu. Nah, jadi NaOH yang kita buat itu tidak bisa kita hitung berdasarkan banyaknya massa yang digunakan, dimasukkan ke dalam air berapa liter gitu ya. Karena memang tadi itu higroskopis, mudah sekali menyerap air. Nah, jadi NaOH yang dibuat untuk mentitrasi asam cuka itu distandarisasi dahulu dengan menggunakan larutan baku primer. Nah, larutan baku primer itu biasanya adalah menggunakan, kalau di sininya NaOH itu menggunakan asam. Nah, asamnya juga tidak bisa kita menggunakan asam-asam yang seperti H2SO4, HCl gitu ya, karena H2SO4 juga menyerap mudah menguap, HCl juga mudah menguap. Nah, biasanya yang menjadi larutan baku primer itu adalah asam oksalat. Gitu. Nah, kenapa asam oksalat? Karena asam oksalat itu padatan yang berrumus C2H2C2O4 2H2O. Di sini ada air hidrat. Jadi air yang berupa padatan terikat oleh satu buah molekul asam oksalat. Nah, kalau asam oksalat ini dilarutkan ke dalam air, maka nantinya akan menjadi H2C2O4 saja gitu. Jadi nantinya H2C2O4 akan dititrasi oleh NaOH gitu. Nah, kemudian setelah kita bisa mengetahui konsentrasi NaOH-nya, maka konsentrasi NaOH ini digunakan untuk menitrasi asam cuka gitu ya. Itu prinsip dari ini COONA plus H2O. Oke, kita akan lihat sekarang beberapa contoh bagaimana menentukan konsentrasi larutan. Oh ya, ini disebut dengan, ini kan asam, kemudian ini basa, ini asam lagi. Itu disebut dengan titrasi asam basa, ya, atau dalam bahasa lainnya adalah asidi alkalimetri. Nah, kita lihat contoh beberapa soal untuk menentukan konsentrasi asam berdasarkan basa atau basa berdasarkan asam, gitu ya. Itu yang disebut titrasi asam basa. Oke, kalau ini titrasi iodometri namanya. Jadi menggunakan ada I2 di sini. Nah, sebagai contoh di sini bagaimana menentukan kadar natrium hipoklorit dalam pemutih ya.
Jadi natrium hipokloritnya direaksikan dengan Ki dengan HCl menghasilkan NaCl tambah 2 KCl tambah I2 tambah H2O. Nanti I2-nya yang berwarna kuning coklat akan dititrasi lagi dengan natrium tiosulfat sehingga warnanya hilang, warna iodiumnya hilang. Nah, kemudian berdasarkan wacana tersebut untuk menghitung kadar NaClO dalam pemutih ini dilakukan titrasi iodometri dengan natrium tiosulfat sebagai larutan standar. Tadi ya, larutan standar atau larutan baku itu sama saja ya. Jika 20 ml NaClO dititrasi memerlukan 15 ml Na2S2O3 natrium tiosulfat, maka kadar NaClO-nya berapa? Berat per berat ya, massa per massa dalam pemutih tersebut. Nah, di sini kita lihat reaksinya adalah natrium tiosulfatnya ini kita tulis lagi saja ya, ini ya. Natrium hipoklorit tambah kalium iodida tambah HCl menghasilkan NaCl tambah 2 KCl tambah I2 tambah H2O. Kemudian nanti I2-nya akan dititrasi dengan Na2S2O3 natrium tiosulfat sehingga dihasilkan 2 NaI tambah Na2S4O6. Nah, di sini dalam contoh natrium hipokloritnya itu adalah 20 ml. Kemudian dititrasi dengan menggunakan, ternyata ininya 15 ml untuk menggunakan yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, jadi titrasi itu menggunakan stoikiometri biasa ya. Jadi natrium hipoklorit pemutihnya itu adalah 20 ml ini ya. Ini pemutihnya ini. Nah, pemutih itu kan mengandung NaClO. Kemudian NaClO-nya dititrasi dulu menggunakan Ki dan HCl, nanti dihasilkan I2 dan I2-nya nanti dihasilkan dengan ini. Jadi kalau Na2S2O3-nya 15 ml dengan menggunakan konsentrasi yang 0,1 molar, kalau kita kalikan ini 15 ke 0,1 itu kan 1,5 milimol ya. Nah, untuk menentukan NaClO itu kita harus tahu dulu I2, dan I2 itu ada di reaksi yang kedua juga ini. Jadi kalau ininya 1,5 milimol, sedangkan ini perbandingannya 1:2 ya. Jadi kalau ininya 1,5 maka ini adalah 0,75. Nah, 0,75 ini bisa kita masukkan di sini di reaksi yang di atas. Dari sini maka hubungannya dengan yang NaClO ini kan 1:1 ya koefisiennya. Kalau ini 0,75 maka ini pun 0,75 milimol. Nah, 0,75 milimol ini berapa persen sih dari 20 ml pemutihnya itu gitu. Berapa W per W-nya, berapa berat per beratnya. Nah, ini kan masih massa, maksud saya bukan berat. Ini masih berupa mol kan, kita cari dulu massanya. Ini massanya sama dengan 0,75 dikalikan dengan MR dari NaClO yaitu 74,5. Ini hasilnya adalah 55,875. Kalau ini karena ini milimol maka ini hasilnya adalah miligram. Nah, 55 miligram ini dibandingkan terhadap yang 20 ml ini. Nah, 20 ml ini kan masih dalam bentuk volume ya. 20 ml ini sama saja dengan 20 dikalikan massa jenisnya ini. Kalikan 1 gram per mililiter, maka ini adalah 20 gram. Kita hitung sekarang persentasenya. Persentasenya sama dengan 55,875 miligram dibagi dengan 20 gram. Ini gram, supaya jadikan miligram kali 1000 ya. Kali 100%. Ini coret 100-nya dengan ini. Jadi sama dengan 55,875 dibagi dengan 20 tambah 0-nya 1, 200 sama dengan 0,279%. Ya, yang A jawabannya.
Oke, itu yang contoh soal nomor 1. Sekarang nomor 2-nya. Di sini ada titrasi antara MgOH 2 kali dengan HCl. Kita tulis dulu reaksinya. MgOH 2 kali tambah HCl menghasilkan, ini kan kalau supaya mudah, ini ada H+, ada Cl-. Di sini ada Mg2+ dan 2OH-. Nanti terjadi penetralan dulu ini kan. Karena ini OH-nya ada 2, H-nya 1, jadi harus dikalikan 2. Kalau ini 2, ke atasnya jadi 2, Cl-nya jadi 2 gitu. H2O yang dihasilkan ada 2, karena ada 2OH- sama 2H+. Ditambah dengan garamnya adalah Mg dengan Cl. Jadi MgCl2. Ini adalah perbandingannya 1:2. Kita masukkan sekarang yang diketahuinya. Di sini ada MgOH-nya 10 ml. Berarti ini 10 ml. Yang ditanyakan adalah masa MgOH yang 2 kali yang bereaksi. Yang ada di sini, ini titrasinya dilakukan 3 kali. Kita rata-ratakan. Ini sini nambahin 2 ya. Jadi ini semuanya adalah 20. Berarti HCl-nya adalah 20 ml 0,1 m. Ini sama dengan 2 milimol. Kalau lihat dari perbandingan 2:1, maka ini adalah 1 milimol. Karena yang ditanyakannya adalah massa, maka kita hitung saja langsung. Massa sama dengan 1 milimol dikalikan dengan MR dari MgOH. Mg itu adalah 24, H-nya 1, O-nya 16. Berarti 24 tambah 16 adalah 40, tambah 1, 41. Oh maaf, 2 kali ya. Ininya 2 kali. Jadi 17 kali 2, 34 ditambah 24. Ini sama dengan 58. 58. Ini sama dengan 58 mg atau 0,058 gram. Ya, ini jawabannya ini. Oke, soal berikutnya adalah titrasi antara HCl dengan NaOH. Ternyata 50 ml larutan HCl tepat bereaksi dengan 25 ml larutan NaOH. Kita tulis dulu reaksinya. HCl tambah NaOH, hasilnya adalah NaCl tambah H2O. Kemudian NaOH-nya 0,1 molar. Kemudian HCl-nya 50 ml. NaOH-nya 25 ml. Kalikan dulu ini. Ini 1:1 ya. 0,1 kali 25 berarti 2,5 milimol. Maka karena 1:1, jadi ini pun sama, yaitu 2,5 milimol. Kemudian tinggal menentukan molaritasnya. Molaritas sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter ya. Ini milimolnya sudah ada, 2,5 dibagi dengan 50 sama dengan 0,05 molar. 0,05. Oke. Berikutnya sama dengan tadi, ini HCl tambah NaOH. HCl kita tulis dulu reaksinya. Ini 1:1 ya. Sudah tadi cocok. Kemudian kita lihat ini volume HCl-nya 20 ml. Kemudian volume NaOH-nya ini rata-ratanya berapa? 15 ya. Kemudian konsentrasinya ini NaOH-nya 0,1 m. Berarti ini adalah 15 kali 0,1 1,5 milimol. Kalau 1,5 milimol NaOH-nya, maka HCl-nya pun sama karena perbandingannya sama. Maka konsentrasinya sama dengan, molaritas sama dengan 1,5 dibagi 20 sama dengan 0,075 molar. Ini ya. Berikutnya 20 gram kalsium oksida dilarutkan dalam 500 ml air. Kalsium oksida dilarutkan dengan air itu akan menghasilkan air kapur ya, CaOH 2 kali.
Ini tadi konsentrasinya adalah ini 20 gram dibagi dengan ininya dulu ya, MR-nya dulu 56. Ini sama dengan ya 20 gram, 20 dibagi 5,56 ini adalah 0,35 mol. Kemudian dilarutkan dalam 500 ml air. Jadi kalau dilarutkan dalam 500 ml air berarti cari dulu konsentrasinya ya. Molaritas sama dengan 0,35 dibagi dengan liternya. Liternya di sini 500 ml atau sama dengan 0,5. Sama dengan 0,7 molar. Ya, ini 0,7 molar adalah konsentrasi CaOH yang dibuat dari CaO yang dilarutkan dalam air ya. Kemudian 20 ml larutan ini difiltrasi dengan HCl 0,8 molar. Berarti yang CaOH 2 kalinya itu direaksikan dengan HCl. Ini hasilnya adalah CaCl2 karena Ca kan 2 plus Cl 1- ya. Kemudian ditambah dengan H2O. Ini OH-nya ada 2, ini hanya 1, jadi kalikan 2, maka ini 2H2O, jadi CaCl2. Berarti ini adalah 1 berbanding 2. Nah, CaOH 2 kalinya itu adalah 20 ml, kemudian dititrasi dengan HCl yang 0,8 molar. Ini hasil ininya, titrasinya rata-ratanya adalah 25 ml ya. Kalikan saja dulu 0,8 kali 25 ml jadi 20 milimol. Ini perbandingannya 1:2, berarti ini adalah kalau 1:2 maka ini 10 milimol ya. Nah, konsentrasinya kita bisa hitung sekarang. Molaritasnya sama dengan 10/20 atau 0,5 molar. Nah, kadarnya berapa? Ini adalah konsentrasi CaOH 2 kalinya dibandingkan dengan konsentrasi keseluruhan. Jadi ini banding ini 0,5 banding 0,7 itu adalah 70% ya. Ini hasilnya. Oke, reaksi berikutnya adalah kembali ke reaksi dengan antara HCl dengan NaOH. Ini hasilnya adalah NaCl tambah H2O, perbandingannya 1:1. Kemudian HCl-nya 20 ml. Ininya rata-ratanya adalah 15 ml. 15 ml ya. Kemudian konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar, berarti ini adalah 1,5 milimol. Kemudian HCl-nya yang dicari. Ini kalikan 1,5 milimol, karena 1:1, maka ini pun sama 1,5 milimol. Tinggal dikalikan molaritas sama dengan 1,5 milimol dibagi dengan 20 sama dengan 0,075. Yang ini. Oke, berikutnya reaksinya sekarang antara CH3COOH dengan CaOH 2 kali. Hasilnya adalah CH3COO 2 kali tambah H2O. Ininya harus ada 2, ininya 2. Jadi perbandingannya 2:1. Oke, masukkan yang diketahui. Volume CaOH 2 kalinya ini rata-ratanya berapa? 10 ya. Jadi ini 10 ml. Kemudian CaOH 2 kalinya 0,1 molar, berarti ini adalah 1 milimol. Perbandingan ini 1:2 itu adalah jadi ini 2 milimol. Kemudian CH3COOH-nya itu adalah 10 ml. Berarti konsentrasi ini molaritasnya sama dengan 2 milimol dibagi dengan 10 ml ya. Ini sama dengan 0,2 molar. Ini jawabannya. Ya, reaksi soal berikutnya adalah di sini ada CaOH dengan HCN ya. CaOH
OH 2 kali dengan HCN. Ini perbandingan H dan OH-nya berbeda, jadi ini jadi 2H2O. Ini kalikan 2, berarti nanti ada CaCN 2 kali ya. Ini perbandingannya 1 berbanding 2. Kemudian yang diketahuinya CaOH-nya 10 ml dengan konsentrasinya 0,1 m. HCN-nya adalah 20 ml, konsentrasinya yang dicari. Jadi ini adalah 1 milimol, perbandingannya 1 banding 2, maka ini adalah 2 milimol. Maka konsentrasinya adalah, ini yang tanyakannya massa ya, massa HCN. Tinggal langsung saja dari sini, berarti massa sama dengan 2 milimol kali HCN, H itu 1, ini udah ada 27, ini sama dengan 54 mg atau 0,054 gram. Yang A ya jawabannya. Berikutnya, nah ini kalau motor. Berikutnya ini ada perubahan warna. Ini kita menggunakan prinsip matematika tentang daerah yang nanti diarsir perpotongan dari data-data yang ada di sini. Ini ada sebuah pH indikator itu kan pH itu dari 0 sampai 14 kan. Nah, kita tinggal melihat sekarang kalau dengan menggunakan metil merah di sini. Dengan metil merah itu ternyata warna, kita lihat dulu yang ini ya, yang limbah A nih. Limbah A itu warnanya kuning terhadap metil merah. Berarti kalau di sini pH-nya, terakhir pH-nya ini merah kuning, artinya ke sebelah sini adalah merah, ke sebelah sana adalah kuning. Gimana kalau tengah-tengahnya di sini? Maka ini adalah warnanya menjadi jingga gitu. Itu indikator. Oke, jadi kalau karena metil merah warnanya kuning, berarti di atas 6,3 ya. Kita ambil ini di sini 6,3, maka pH-nya ke arah sana gitu, di atas 6,3 itu artinya. Kemudian ini menurut bromtimol biru ini kuning ke biru. Di sini warnanya biru, artinya pH-nya di bawah 6,0. Maaf, di atas 7,6 ya. Jadi bergeser sekarang ke 7,6 gitu. Jadi pH-nya itu pasti di atas 7,6 gitu. Itu yang keduanya. Nah, yang ketiga, fenolftalin tidak berwarna. Tidak berwarna itu artinya adalah di sini di bawah 8,3 gitu ya. Jadi kalau ini 8,3, kata ini di bawahnya. Nah, berarti arsirannya di daerah sini. Jadi pH untuk A itu adalah antara 7,6 sampai 8,3. Jadi di atas, lebih besar daripada 7,6 dan lebih kecil daripada 8,3 gitu ya. Nah, benar tidak apakah yang B-nya yang ini, sehingga jawabannya yang ini yang akan kita pilih ya. Yang B kita lihat. Ini garis pH-nya, kemudian yang B itu kata metil merah, warnanya kuning, berarti di atas 6,3 ya. Di atas 6,3. Kemudian kalau menurut bromtimol biru itu hijau, berarti kalau hijau itu di antara kuning dan biru kan, berarti antara 6,0 dengan 7,6. Jadi dari 6,0 sampai dengan 7,6. Nah, gini. Berarti sudah di daerah sini ya. Nggak mungkin 6 kan kata metil merah di atas 6,3. Kalau ini 6,0. Kita lihat yang metil merah, yang fenolftalin. Kata fenolftalin tidak berwarna, berarti di bawah 8,3. Berarti ya di bawah ini ke sini. Jadi ini yang B antara 6,3 sampai 7,6. 6,3 sampai 7,6. Gitu ya. Ini jawabannya yang ini. Oke, berikutnya sama soalnya kayak tadi. Di sini ada 4 sekarang indikatornya. Kita sama yang tadi dulu, yang limbah A itu kita lihat dulu dari metil merah itu warnanya jingga. Jingga itu per
alihan dari merah ke kuning ya. Berarti untuk yang A itu di antara 4,2 sampai dengan 6,3. Jadi yang ini. Kemudian menurut Bromtimol biru, kuning biru warnanya kuning. Berarti kalau kuning biru, kuning warnanya di sini ya. Berarti sudah mengecil lagi sekarang. Ini 6,0. Jadi garis yang ini ya sekarang ya, daerah yang ini. Antara 4,2 sampai 6. Kemudian berikutnya fenolftalin ternyata tidak berwarna, berarti di bawah 8,3. Ini memang masih, kalau gitu masih dalam daerah yang tadi ya. Satu lagi metil jingga 3,2 sampai 4,4 dan ini warnanya kuning, berarti di atas 4,4. Nah, berarti kita geser lagi sedikit ke sini sekarang. 4,4 berarti daerahnya daerah yang ini. 4,4 sampai dengan 6,0. 4,4 sampai dengan 6,0. Yang B-nya nanti kuning. Kuning, kalau kuning berarti di atas 6,3 ya. Jadi kuning berarti di atas 6,3. Kata Bromtimol biru, biru berarti di atas 7,6. Geser lagi berarti 7,6. Kata fenolftalin tidak berwarna, berarti di bawah 8,3. Nah, sudah mengerucut sekarang 8,3. Jadi antara 8,3 sampai dengan 7,6 sekarang. Kata metil jingga kuning, berarti kalau kuning di atas 4,4 ya. Ya sudahlah, 4,4 kan di sini. Di atas, jadi ini 7,6 sampai dengan 8,3. Ini jawabannya. Oke, itu soal tentang titrasi. Kita akan berlanjut ke nomor 4 tentang elektrolisis ya. Untuk sementara kita akhiri dulu video yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.